Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa sama-sama menjalankan ibadah puasa, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita dan juga memberikan kepada kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an kepada kita adalah untuk kita tadabburi sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah mengatakan, inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan. Kata para ulama kita, jika kita ingin keberkahan dalam hidup kita, maka jalannya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan, bagaimana apa tujuan atau salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran kepada kita? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka, kita ini semua merenungi ayat-ayat Allah tersebut, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, meresapi maknanya dan mengamalkannya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan juga sebagai bahan pelajaran bagi mereka yang berakal. Sehingga insyaallah pada hari ini kita akan membahas salah satu firman Allah yang terdapat di juz ke-20, lebih tepatnya di surat Al-Qasas ayat 56 dan 57. Surat Al-Qasas ayat 56 dan 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Arti dari sebelum kita masuk ke tadabbur, kita perlu mengetahui arti dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kami ulang, Allah menjelaskan, Allah menegaskan dalam Al-Quran, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta.
Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah di antara hamba-hambanya tersebut. Kemudian Allah menyebutkan wa qalu innattabi'il huda. Ya, ini di sini maksudnya adalah orang-orang kufar Quraisy. Orang kufar Quraisy ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Apa alasan? Apa alasan orang-orang kufar Quraisy sehingga tidak mau dan tidak tergerak untuk masuk Islam dan tidak mengikuti Nabi atau tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW? Mereka mengatakan waqalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Wahai Muhammad, ya, jika seandainya kami mengikuti agamamu, jika kami mengikuti ajakanmu wahai Muhammad, nutakhattaf min ardina. Kami khawatir kami akan diusir dari kampung kami. Kami khawatir akan mendapatkan kesulitan dan akan mendapatkan gangguan dari kaum kami jika kami mengikuti agamamu wahai Muhammad. Allah pun langsung menjawab. Allah menjawab alasan dari orang kufar Quraisy tersebut. Allah mengatakan awalam numakkil lahum haraman amina. Ya, Allah mengatakan apakah bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keamanan pada tanah haram tersebut, maksudnya tanah Makkah Al-Mukarramah. Allah sudah menjamin keamanan yang ada pada kota Makkah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan buah-buah, segala macam buah dan makanan yang ada berada di kota Makkah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi mereka, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini arti dari ayat yang akan kita bahas. Ulama kita menyebutkan bahwasanya sababun nuzul, sebab turun ayat ini, sebab turun ayat 56 di surat Al-Qasas, bahwasanya yaitu paman Nabi, yaitu Abu Talib, yang meninggal dalam keadaan kafir ketika berbaring sakit dan sudah dalam keadaan sakaratul maut. Dan di situ ada yang mendampingi Abu Talib, diantaranya keponakan beliau, siapa itu Nabi Muhammad SAW. Dan juga diantaranya juga ada kerabat dari Abu Talib sendiri seperti Abu Jahal. Dan juga kerabat-kerabat yang lain yang masih dalam keadaan kafir tentunya. Nabi Muhammad SAW merasa iba dan kasihan melihat paman beliau yang dalam keadaan sakaratul maut, dan terlebih lagi beliau belum masuk Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW berusaha semaksimal mungkin bagaimana beliau menginginkan supaya paman beliau Abu Talib itu meninggalkan dunia ini dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu diusahakan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha dengan sekuat tenaga beliau mengajak paman beliau Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau ajak terus. Akan tetapi ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal yang juga mendampingi Abu Talib pada saat itu. Abu Jahal pun juga membisikkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah kamu tidak malu? Kamu ini salah seorang pemuka Quraisy. Apakah kamu tidak malu? Orang-orang mengatakan Abu Talib meninggal dan dalam keadaan meninggalkan agama nenek moyangnya. Inilah bisikan yang dibisikkan Abu Jahal dan juga kerabat-kerabat dia yang masih kafir, sehingga Abu Talib pun Allah takdirkan meninggal dalam keadaan
tidak beriman. Meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan Rasulullah SAW pun ya sangat sedih ketika mengetahui bahwasanya paman beliau Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya ya ketika beliau sudah tahu bahwasanya paman beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman, ya beliau mengatakan ya demi Allah ya saya akan beristighfar untukmu wahai pamanku selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah pun langsung menegur. Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW dan juga menurunkan ayat yang ada pada surat At-Taubah di ayat 113. Allah menegaskan, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Di sini Allah menjelaskan ya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ingin ya berkeinginan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk paman beliau yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, Allah pun langsung menegur. Ya, Allah mengatakan ya tidak pantas ya, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar ya beristighfar untuk siapa? Untuk ya orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka tersebut ya adalah kerabat mereka, saudara mereka, yang dimana telah datang kepada mereka ya hujjah, telah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan tentang iman tauhid dan mereka pun menolak hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mencatat ya bahwasanya mereka termasuk ya orang-orang ya penduduk neraka wal iyadzubillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun yang menjelaskan di surat At-Taubah ayat 113 bagaimana Allah menegur Nabi Muhammad SAW untuk tidak beristighfar untuk siapa? Untuk paman beliau. Dan itu dilarang. Dilarang dalam syariat kita. Dan setelah itu ya ulama kita pun menjelaskan ya bagaimana ya maksud dari ayat ini. Ya, bukankah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ya seorang nabi dan rasul. Ya, pembawa risalah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ini di ayat 56 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang berikan hidayah itu at-taufiq. Dan kita akan jelaskan ya bahwasanya ulama kita menyebutkan ada dua hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua. Dan ayat ini di ayat 56 surat Al-Qasas ada juga ayat yang semisal dengannya contohnya di surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Allah katakan ya tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad untuk memberikan hidayah kepada orang kufar. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan maksud dari ayat ini di surat Al-Baqarah dan juga di surat Al-Qasas adalah hidayatut taufiq. Sehingga ulama kita mengatakan hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua, yaitu pertama hidayah itu at-taufiq. Hidayah taufik, hidayah ini adalah hidayah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yang memiliki hidayah itu taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa campur tangan di situ. Ya, hanya ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Dan kedua, hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah itu ad-da'wah, di mana penjelasan. Dan ini merupakan ya kewajiban kita bersama.
memperjuangkan hidayah tersebut. Adapun hidayah at-taufiq ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang dimaksudkan dalam ayat ini di surat Al-Qasas ayat 56 dan juga di surat Al-Baqarah ayat 272 adalah hidayah at-taufiq, yang dimana hidayah tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita ambil pelajaran ya dari ayat-ayat ini bahwasanya ya, hidayatul taufiq ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan hidayatul irsyad itu merupakan ya beban yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya adalah ya kita patut untuk memperjuangkan hidayah tersebut. Kita wajib untuk memperjuangkan hidayah tersebut. Bukankah? Ya, di setiap salat kita. Di setiap salat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam minimal 17 kali. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, kita minta kepada Allah, selalu minta kepada Allah untuk diberikan hidayah. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah itu merupakan hidayatul irsyad. Yang dimana kita berkewajiban ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk menjemput hidayah tersebut. Berkewajiban untuk memperjuangkan hidayah tersebut. Bahkan ya, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu juga sarana untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ketika ada orang yang mengatakan, bahwasanya kalau kita tanya, ya kenapa tidak salat 5 waktu? Kenapa tidak berpuasa? Kenapa tidak baca Al-Quran? Kemudian menjawab dengan jawaban ya belum dapat hidayah, maka ini jawaban yang keliru. Dan ini yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya justru ketika dia mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, dia mengerjakan salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa, puasa Ramadan, puasa wajib, kemudian dia membayar zakat, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, maka di situ hidayah akan datang kepadanya. Membaca Al-Quran juga sarana untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran begitu banyak? Ya, di antaranya surat Al-Isra ayat 9. Allah menegaskan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, kita mengetahui bahwa hidayah itu terbagi menjadi 2. Hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq itu hanya milik Allah semata. Adapun hidayatul irsyad itulah ya yang harus kita perjuangkan. Dan harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara pelajaran faidah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia ini, bahwasanya kita melihat bagaimana ya perhatian dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerabat beliau, dengan keluarga beliau. Di antaranya beliau berusaha semaksimal mungkin untuk ya mendakwahi mereka. Dan inilah yang kita katakan yaitu sebagai hidayatul al-irsyad. Hidayatul irsyad ini ya dikuatkan oleh firman Allah di surat Az-Zukhruf. Allah sebutkan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau, ya kamu ini, ya bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufiq. Makanya kita kalau membaca tafsir atau ingin memahami Al-Quran, maka ya patut dan wajib bagi kita untuk ya merujuk kepada tafsiran para ulama. Dan yang dimaksudkan dalam surat Az-Zukhruf, hidayah dalam surat Az-Zukhruf, para ulama kita menegaskan ketika Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, wahai Muhammad, ya engkau memberikan petunjuk kepada ya jalan yang lurus. Maksudnya adalah hidayatu al-irsyad, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW ya yaitu beliau berdakwah, memberikan penjelasan kepada kaum beliau
mengajak kerabat beliau untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara pelajaran tadi yang kita sebutkan bahwasanya bagaimana perhatian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau begitu cinta dengan kerabat beliau, begitu dekatnya beliau dengan paman beliau Abu Thalib, yang mengasuh beliau sejak kecil, yang bersama-sama beliau, di mana kita tahu bahwasanya Abu Thalib begitu cintanya dan sayangnya beliau kepada keponakan beliau, seorang yatim piatu. Beliau Abu Thalib berusaha untuk selalu membela dan menjaga keponakan beliau dari segala macam gangguan orang-orang kufar Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ternyata qadarullah, Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengusahakan. Dan tentu di balik itu semua ada hikmah yang sangat luar biasa. Ada hikmah yang ulama kita jelaskan bahwasanya inilah yang dikatakan sebagai hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan penjelasan. Tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran. Adapun apakah orang yang kita dakwahi itu menerima dakwah kita atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, selama kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka hasilnya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam hadis yang bercerita tentang sebab turunnya ayat ini, karena begitu sayangnya Nabi SAW kepada paman beliau yang senantiasa berusaha untuk membela Nabi SAW walaupun beliau, walaupun Abu Thalib tidak beriman. Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada kepada paman beliau, sampai-sampai beliau mengatakan, saya akan beristighfar kepada Allah untukmu wahai pamanku selama tidak dilarang. Ternyata pun Allah langsung menegur karena hal tersebut dilarang. Dan inilah seharusnya menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kita perhatian, peduli dengan orang terdekat kita. Terlebih lagi terlebih khusus bagi para dai yang mereka memiliki amanah dan tugas berdakwah di masyarakat, tetapi perlu diingat bahwasanya ada keluarga, ada kerabat dekat yang mereka memiliki hak untuk juga bisa merasakan dakwah kita. Dan seharusnya mereka juga menjadi orang yang pertama untuk bisa mendapatkan dakwah kita, mendengarkan dakwah kita. Dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi seorang dai untuk bagaimana berusaha semaksimal mungkin memperhatikan kerabat, keluarga dekat. Bagaimana Islam yang benar, bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sibuk mengurus masyarakat atau umat di luar, akan tetapi ternyata dia melupakan keluarganya yang ada di rumah, waliyadzubillah. Seharusnya orang yang paling berhak merasakan dakwah seorang dai tersebut adalah orang tuanya, kerabatnya, anak istrinya. Ini di antara pelajaran dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah hidayah memang harus kita usahakan dan harus kita jemput, harus kita perjuangkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat terakhir. Di surat Al-Ankabut ayat terakhir Allah menegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah menegaskan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh untuk menuju jalan kami, itu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu lihat Allah mengatakan walladzina jahadu fina. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala.
lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama kita mengatakan, ya dari ayat ini, ya di ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, kita mengetahui bahwasanya ya hidayah itu memang harus kita perjuangkan, harus kita usahakan. Dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itulah sarana untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu kalau salat itu wajib, maka dengan mengerjakan salat, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka hidayah akan datang menyapa kita biiznillah. Kita tahu bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban, ya, puasa Ramadan merupakan kewajiban. Dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dengan mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka hidayah akan datang kepada kita. Begitu pula para jamaah sekalian, ya, menghindari maksiat, menjauhi maksiat itu juga salah satu sarana untuk ya menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam salah satu bentuk sarana untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara pelajaran selanjutnya ya adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan merupakan momentum kita untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ketahui bersama bahwasanya ya hidayah Allah itu tidak terbatas. Bukan hanya tidak terbatas hanya di bulan Ramadan saja. Akan tetapi kita ketahui bersama bahwa bahwasanya hidayah Allah ya, itu kita dapatkan di setiap saat. Akan tetapi terlebih lagi di bulan Ramadan, ya, di situ dalam bulan Ramadan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendapatkan hidayah Allah, untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya sangat merugi dan sangat celaka ketika di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan penuh keberkahan. Begitu banyak fasilitas hidayah, fasilitas untuk masuk surga yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, tapi ternyata masih ada sebagian dari kita yang justru malah mengetuk pintu neraka, waliyadzubillah, yang justru malah jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika saja di bulan Ramadan yang mulia ini, yang berberkah ini, kita tidak bisa menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kapan lagi kita mau menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala? Maka para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ya momentum bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ya di antara penghalang ya hidayah bagi seorang hamba adalah sifat sombong dan sifat malu atau sifat gengsi. Dan inilah yang terjadi pada paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Abu Talib kita tahu bersama kisahnya ketika Nabi SAW ya mengajak, berusaha semaksimal mungkin agar paman beliau menutup ya kehidupan ini dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi di sana kita lihat ternyata ada juga Abu Jahal yang masih membisikkan, wahai Abu Talib, apakah kamu tidak malu jika kamu meninggalkan, kamu ini adalah seorang pemuka Quraisy. Ketika kamu meninggal, ya orang-orang mengatakan ya Abu Talib meninggal dalam keadaan meninggalkan agama nenek moyangnya. Sehingga Abu Talib pun bingung. Ya, dia pun juga akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya gengsi. Ya, waliyadzubillah, sombong, tidak mau ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu penyakit hati yang berbahaya. Kita tahu bahwasanya iblis laknatullahi alaih, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dan menetapkan iblis sebagai ahli neraka, mengeluarkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala, iblis berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Hijr
Bagaimana iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Wahai Allah, sebagaimana engkau telah mencatatku sebagai golongan yang sesat, apa kata iblis? Maka dia berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadikan kemaksiatan itu sesuatu yang indah di mata anak cucu Adam. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku juga akan menyesatkan semua anak cucu Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau pilih wahai Allah Subhanahu wa taala. Iblis dengan sombongnya tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam yang Allah perintahkan langsung. Iblis yang merasa sombong dan dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Ya, sehingga dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanallah. Dan kesombongannya ini mengantarkan dia kepada nerakanya Allah waliyadzubillah, dan dia kekal di dalamnya. Sehingga ya hati-hati dengan penyakit sombong yang menolak kebenaran dari siapapun itu. Walaupun dari orang yang mungkin ya notabene tidak kita senangi, akan tetapi ketika dia membawa kebenaran maka kita wajib untuk mengikutinya. Karena dia adalah ya kebenaran, sesuatu yang wajib untuk diikuti. Kemudian ya sifat gengsi, sifat malu. Ya, malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Akan tetapi ya minder atau malu pada hal-hal kebaikan, malu pada hal-hal yang tidak pada tempatnya, ini juga salah satu was-was dari syaitan. Dan inilah yang terjadi pada Abu Talib. Dia gengsi, dia malu. Ya sehingga malunya ini ya, mengantarkan dia kepada ya kekalnya dia di neraka waliyadzubillah. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya hendaknya kita memahami ya kapan seorang muslim ya layak dan boleh untuk malu, dan kapan dia tidak boleh untuk malu. Ya, malu merupakan salah satu bagian dari keimanan. Akan tetapi ketika malu dalam beribadah, malu dalam bertauhid, ini malu yang sangat tercela. Dan inilah yang diwaswas atau yang dibisikkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Kemudian para pemirsa sekalian, hafizakumullahu taala jami'an, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kita lihat ya bagaimana ya pentingnya ya kawan dan teman yang baik, teman yang soleh. Kita di awal tadi sudah menyebutkan ya, di antara sebab turun dari ayat ini adalah bahwa Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, dan ternyata di samping Abu Talib ada Abu Jahal dan beberapa kerabatnya. Abu Jahal inilah yang memiliki ya kontribusi yang luar biasa. Dia mempengaruhi luar biasa. Dia mempengaruhi Abu Talib agar tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Talib pun lebih memilih apa yang dibawa atau apa yang diucapkan oleh Abu Jahal, dan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ya teman yang baik, teman yang soleh. Dimana kalau kita berteman dengan teman yang baik, maka kita juga akan terpengaruh dengan pengaruh yang positif. Ya, pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Ya, teman itu dia seperti sahib. Sahib itu artinya adalah sesuatu yang menarik. Jika teman tersebut adalah teman yang baik, teman yang soleh, kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka ya kita juga insya Allah pun juga akan ya termotivasi dengan ibadahnya. Kita juga akan terpengaruh dengan ya, hal-hal yang positif yang terdapat pada teman kita tersebut. Begitu pula sebaliknya. Teman yang buruk, teman yang jahat, teman yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, teman yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga akan memberikan pengaruh yang buruk pada teman yang lain. Sesoleh apapun kita, jikalau kita berteman dengan teman yang buruk waliyadzubillah,
maka lambat laun kita juga akan terkontaminasi, akan terpengaruh ya dengan ya pengaruh-pengaruh negatif yang terdapat pada teman yang buruk tersebut, waliyadzubillah. Maka dalam Islam ya kita diajarkan bagaimana untuk selalu memilih teman yang baik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah seorang dari kalian melihat, memperhatikan dengan siapa dia berteman. Artinya apa? Kita disuruh dalam agama kita untuk memperhatikan dengan siapa kita berteman. Siapa ya orang yang memang layak untuk kita jadikan sahabat dan teman. Tentu mereka orang-orang yang beriman, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengaruh-pengaruh positif dari mereka pun juga akan kita bisa dapatkan biidznillah. Dan ini ya pelajaran besar bagi kita, salah satu sarana untuk senantiasa menjaga hidayah Allah dan juga menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan selalu ya berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah salah satu penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ragu akan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi pada Abu Thalib dan juga yang Allah maksudkan di surat Al-Qasas ayat 57. Di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum beliau orang-orang kufar Quraisy, ya kata mereka apa? Qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Wahai Muhammad, jika kami mengikuti jalanmu, ya kami khawatir kami akan diusir dari kampung kami. Kami akan mendapatkan gangguan dari kaum kami. Ya, ini dari ayat ini kita sudah bisa pahami bahwasanya ya bagaimana ya alasan-alasan ya dari orang-orang kufar Quraisy. Ya dari ya alasan-alasan memang orang yang memang tidak menginginkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama kita menyebutkan ya orang yang memang pada dasarnya memang tidak menginginkan hidayah Allah. Orang yang memang pada dasarnya tidak menginginkan hidayah Allah, tidak ingin menjadi baik, pada hakikatnya dia akan selalu ya datang dengan ya alasan yang kontradiktif. Dia akan datang dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Di antaranya ya Allah sebutkan, ya apa alasan orang-orang kufar Quraisy tidak mau mengikuti dakwanya Nabi Muhammad SAW, tidak mau masuk Islam. Apa kata mereka? Ya, nutakhattaf min ardina, ya kami khawatir kalau kami ikut jalanmu wahai Muhammad, kami akan diusir dari kampung kami akan diperangi oleh kaum kami. Ini alasan-alasan yang dilontarkan oleh orang kufar Quraisy pada saat itu. Lantas Allah pun langsung menjawab, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya Allah langsung menjawab. Ya, awalam numakilahum. Allah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya kota Mekkah Mukarramah sebagai kota yang aman? Ya, kenapa dikatakan tanah haram ya? Kenapa Mekkah Mukarramah dikatakan atau dinamakan sebagai atau diistilahkan sebagai tanah haram? Karena ya haram hukumnya ya berperang atau menumpahkan darah di ya Mekkah Mukarramah. Ya tidak boleh berperang, melakukan peperangan di tanah haram karena dia merupakan tanah yang Allah sucikan, tanah yang Allah muliakan. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya orang-orang kufar Quraisy sangat mengetahui. Mereka mengetahui ya tentang keutamaan tanah haram tersebut. Disebutkan dalam ya tafsir Al-Qurtubi
Ya, di antara keutamaan ya penduduk Mekah, yaitu mereka ya jika ditahu bahwasanya mereka adalah orang yang berasal dari kota Mekah, ketika mereka bepergian ya meninggalkan kota Mekah, dan ditahu bahwasanya ini yang bepergian atau yang keluar dari kota Mekah ini adalah mereka ya orang Mekah asli, maka tidak ada orang yang berani untuk mengganggunya. Ini menunjukkan ya kemuliaan dari ya kota Mekah itu sendiri. Sehingga mereka pun juga tidak akan melakukan peperangan di kota Mekah karena kesucian dari kota tersebut. Sehingga kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh orang-orang kufar Quraisy pada saat itu, yaitu mereka tidak mau masuk Islam dikarenakan ya takut akan diganggu oleh kaum mereka sendiri atau diusir, itu semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kota Makkah sendiri ya kota yang dilarang untuk ya dilakukan penumpahan darah di dalamnya. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada gangguan sama sekali. Ya Allah sudah jaga itu. Ya, dan inilah ya bantahan terhadap orang kufar Quraisy. Dan juga ya banyak sumber-sumber makanan, artinya ya rezeki ya banyak Allah datangkan di kota Mekah. Walaupun kita lihat ya kota Mekah begitu tandus, tapi ya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya begitu banyak ya rezeki yang Allah datangkan di kota Mekah itu sendiri. Ya, kita lihat kota Mekah kota berberkah. Ya, ada air Zam-Zam. Ya, sumur air Zam-Zam ini ya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidak pernah habis sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ya, air yang paling suci, ya air yang paling bersih, yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Ya, sudah ya ratusan atau jutaan tahun. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim air tersebut mengalir, diambil, dan sampai sekarang tidak pernah habis sampai hari kiamat. Yang menunjukkan ya keutamaan dan keberkahan dari ya kota Mekah itu sendiri. Ya, sehingga ya, inilah pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana salah satu penghalang datangnya hidayah Allah kepada hamba tersebut ketika hamba tersebut ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah menjamin bahwasanya jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya pelajaran bagi kita, bagaimana kita selalu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap ujian yang melanda kita harus yakin bahwasanya pasti Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap musibah atau ujian yang menimpa kita. Dan jangan khawatir, Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwa tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah, ditimpa kegelisahan, kesulitan dalam hidupnya, sampai duri yang menusuk kakinya, jika dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya dari ujian yang dia hadapi tersebut. Dan juga ya kita harus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian tersebut, kita yakin bahwasanya ya Allah akan menolong hamba-hambanya. Sebagaimana kata para ulama kita, semakin gelap malam, maka itu tandanya waktu fajar semakin dekat. Begitu pula semakin berat ujian yang kita hadapi, maka kita yakin bahwasanya pertolongan Allah juga semakin dekat. Sehingga ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi kita. Wajib kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya tersebut. Dan yang paling terakhir, bahwa ya hidayah
kita senantiasa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita bosan-bosan untuk selalu minta kepada Allah hidayah. Dan bentuk menjaga hidayah tersebut adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah dan keistiqomahan, dan juga menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalam rangka untuk menjemput hidayah dan sekaligus menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa maksimalkan ibadah-ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Wallahu taala alam. Ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.